Oke, sekarang soal nomor 16. Jika X per Y sama dengan 4 dan Y tidak sama dengan 0, berapa persenkah nilai 2X kurang Y dari X? Oke, berarti kalau persen itu 2X dikurang dengan Y, nah dibagi dari X, atau berapa persen atau berapa bagian dari X. Nah, ini bisa saya ubah menjadi 2X per X dikurang dengan Y per X. Jadi ini saya pisah, pembaginya sama-sama X. X dengan X kan bisa saya coret, berarti hasilnya sama dengan 2 dikurang dengan Y per X. Nah, di soal sudah diketahui bahwa X per Y itu sama dengan 4. Berarti Y per X kita balik menjadi seperempat. Itu 2 dikurang dengan seperempat. Nah, 2 dikurang dengan seperempat itu sama dengan, kita kali silang, 2 kali 4 8 dikurang dengan, nah ini kan 2 per 1, 1 kali 1 1 per dengan 1 kali 4 per 4. Berarti hasilnya 8 kurang 1 7 per 4. Nah, inilah jawabannya. 7 per 4 itu sama dengan 1,75. 1,75 kali 100% berarti 175%. Jawabannya adalah E. Oke, berikutnya saya lanjut nomor 17. Jika X tambah Y tambah Z sama dengan 350 dan X plus Y sama dengan 100, maka mana pernyataan yang benar? Saya akan ubah X tambah Y menjadi 100, berarti dari persamaan ini X tambah Y itu sama dengan 100. Nah, ditambah dengan Z hasilnya sama dengan 350. Oke, berarti Z sama dengan 350 dikurang dengan 100. Z sama dengan 250. Oke, kita peroleh nilai Z sama dengan 250. Nah, di pilihan mau dibandingkan nilai Z dan nilai X. Nah, di pernyataan bahwa X tambah Y itu sama dengan 100. Nah, tapi di X tambah Y sama dengan 100 ini kita belum tahu nilai X berapa, nilai Y berapa. Yang jelas penjumlahan mereka sama dengan 100. Kalau misalnya nilai Y saya misalkan 50, kan totalnya 100. Nah, berarti X juga sama dengan 50. Ini X tambah Y sama dengan 100. Nah, tapi kalau misalnya nilai Y sama dengan minus 200, berarti nilai X harus 300. Karena di soal tidak menyatakan bahwa X dan Y itu positif. Jadi X dan Y itu bisa negatif, bisa positif. Sehingga hubungan X dan Z itu tidak dapat ditentukan. Jadi jawabannya adalah E. Berikutnya soal nomor 18. Rasio X dan Y adalah 3/4. Jadi bisa saya tulis X per Y itu sama dengan 3/4. Kalau saya kali silang berarti 4X itu sama dengan 3Y. Nah, berikutnya rasio antara X plus 3 per Y plus 2 sama dengan 2/3. Pertanyaannya berapa nilai Y? Oke, berarti saya akan kali silang. 3 dikali X itu 3X ditambah dengan 3 kali 3 9. Hasilnya 2 kali Y 2Y ditambah dengan 4. Berarti 3X 2Y pindah ruas menjadi min 2Y. Hasilnya sama dengan 4. 9 pindah ruas jadi min 9. 3X kurang 2Y sama dengan 4 kurang 9. Hasilnya adalah minus 5. Pertanyaannya di soal berapa nilai Y? Berarti kita harus ubah semua variabel menjadi Y. Nah, yang X ini kita akan ubah. Berarti nilai X itu sama dengan 3/4 dari nilai Y. Nah, sehingga kita masukkan 3 dikali nilai X adalah 3/4Y.
hasilnya sama dengan dikurang terlebih dahulu dengan 2Y, hasilnya sama dengan minus 5. 3 kali 3 9 per 4Y dikurang 2Y, hasilnya sama dengan minus 5. Nah, pengurangan pecahan kita kali silang, 2Y per 1 berarti 9 dikali 1 9 dikurang 9Y dikurang dengan 4 kali 2Y 8Y dibagi dengan 4 kali 1 4. Hasilnya sama dengan minus 5. Berarti 9Y kurang 8Y itu Y sama dengan 4 kali minus 5 minus 20. Jadi inilah nilai Y. Jawabannya B. Oke, sekarang soal nomor 19. Apabila sebuah lingkaran P memiliki jari-jari R di mana R adalah 40%. Oke, jadi ada dua lingkaran P dan lingkaran Q. Lingkaran P memiliki jari-jari R di mana R adalah 40% dari jari-jari lingkaran Q. Oke, saya misalkan di sini jari-jari Q itu X. Sementara jari-jari P itu 40% dari jari-jari Q, berarti 40% atau 40/100 dari X. Oke, jadi ini jari-jari. Ingat tadi pernyataannya jari P memiliki jari-jari R di mana R atau jari-jari dari P itu 40% dari jari-jari nilai Q. Jadi kalau nilai Q saya misalkan X, berarti P itu 40% dari X. Nah, rumus dari lingkaran luas dari lingkaran itu adalah Pi dikali dengan R pangkat 2. Nah, kita akan masukkan nilai dari jari-jari P. Berarti 40/100 ini saya sederhanakan menjadi 40/10 dipangkat dengan 2. Sehingga luasnya menjadi, jangan lupa X-nya ya. Pi dikali 4 pangkat 2 16 dibagi 10 pangkat 2 100 X pangkat 2 X kuadrat. Nah, ini luas dari lingkaran P. Oke, sekarang yang kedua luas dari lingkaran Q dengan rumus yang sama. Pi luas sama dengan Pi R pangkat 2. Pi kali R tadi dari Q itu X, berarti pangkat 2. Nah, ini luas dari Q. Sekarang kita mau bandingkan berapa persen luas lingkaran P dari lingkaran Q. Nah, berarti ini kan X pangkat 2 kan sama habis, nilai Pi juga habis. Berarti luasnya adalah 16% atau 16/100 dari lingkaran Q. Jadi jawabannya adalah D. Oke, berikutnya soal nomor 20. Seorang anak bernama Ahmad memiliki ladang yang ditanami pohon sengon dan pohon jati dengan rata-rata tinggi seluruh pohon adalah 530 cm. Nah, ini adalah rata-rata gabungan. Jadi rata-rata gabungan dari pohon adalah 530 cm. Seterusnya diketahui bahwa rata-rata tinggi pohon sengon. Nah, rata-rata pohon sengon itu sama dengan 420 cm dan rata-rata dari pohon jati itu sama dengan 560 cm. Nah, pertanyaannya di sini kan ada nilai P dan nilai Q. Untuk nilai P jumlah pohon sengon dan Q jumlah pohon jati. Untuk mencari jawaban ini kita bisa menggunakan konsep dari rata-rata gabungan. Oke, jadi rata-rata gabungan itu X gabungan sama dengan rata-rata pertama kali jumlah pohon pertama ditambah dengan atau dikurang rata-rata kedua kali jumlah pohon kedua dibagi dengan pohon total keseluruhannya, berarti N ditambah dengan M. Nah, tadi rata-rata gabungannya adalah 530. Rata-rata yang pertama yaitu sengon, saya misalkan 420. Nah, jumlah sengon saya tulis dengan P ditambah dengan rata-rata yang kedua adalah 560. Jumlah pohon yang kedua yaitu jati dimisalkan dengan Q dibagi dengan P ditambah dengan Q.
Oke, berikutnya kita akan kali silang. Berarti 530 kali P, 530 P ditambah dengan 530 Q hasilnya 420 P ditambah dengan 560 Q. Oke, yang variabelnya sama P dengan P kita akan kumpul di ruas kiri. 530 P dikurang 420 P sama dengan 560 Q dikurang dengan 530 Q. Oke, 530 kurang 420 itu 110 P sama dengan 560 kurang 530 30 Q. Sehingga perbandingan antara P dengan Q itu 30 banding 110 atau 3 banding 11. Nah, P jumlah pohon sengon itu 3, Q itu 11. Berarti yang lebih besar adalah nilai Q. Jadi P kecil dari Q. Jadi seperti itu caranya. Nah, sekarang saya akan ajarkan gimana cara cepatnya tanpa menggunakan konsep rata-rata gabungan. Oke, jadi ini kan rata-rata gabungannya 530. Oke, jadi cara cepatnya adalah 530 ambil selisihnya dengan 420. 530 dengan 420 selisihnya 110. Nah, 110 itu milik sengon. Sengon disimbolkan dengan P. Terus rata-rata gabungan dengan jati itu selisihnya 530 dengan 560 itu 30. Jati jumlah pohonnya dimisalkan dengan Q. Nolnya dicoret, berarti P banding Q sama dengan 3 banding 11. 3 untuk P dan 11 untuk Q. Berarti P kecil dari Q. Jadi jawabannya adalah B. Jadi boleh gunakan seperti ini. Tinggal mengambil selisih rata-rata gabungan dan rata-rata masing-masing. Oke, sekarang saya lanjut di soal nomor 21. Rata-rata 9 bilangan adalah 8. Salah satu di antara bilangan tersebut dibuang sehingga rata-rata bilangan yang tertinggal adalah 7. Masih sama tentang konsep rata-rata gabungan. Di rata-rata gabungan itu rata-rata pertama kali dengan banyaknya orang pertama tambah atau kurang dengan rata-rata kedua dikali banyaknya orang kedua dibagi dengan orang total keseluruhannya. Oke, ini kan ada plus dan minus. Dia dipakai plus atau pakai jumlah jika datanya bertambah. Misalnya ada data yang dimasukkan. Kalau pakai minus berarti ada data yang berkurang atau ada data yang diambil. Untuk soal nomor 21 rata-rata gabungannya adalah 8. Salah satu di antara bilangan tersebut dibuang sehingga rata-rata bilangan yang tertinggal adalah 7. Oke, sorry tadi rata-rata gabungannya adalah 7. Jadi rata-rata gabungan itu setelah diambil atau setelah dibuang. Tadi bilangan tersebut dibuang sehingga rata-ratanya menjadi 7. Berarti ini rata-rata gabungan. Rata-rata 9 bilangan adalah 8. Berarti rata-rata pertama 8. Jumlah totalnya 9 bilangan. Nah, karena datanya dibuang berarti kita pakai tanda minus. Rata-rata yang kedua saya misalkan X kali salah satu di antara data tersebut dibuang. Berarti yang dibuang ada satu data dibagi dengan data awal 9 dikurang dengan yang dibuang 1. Oke, berarti 7 sama dengan 8 kali 9 72 dikurang X dibagi dengan 8. Sehingga 7 dikali 8 itu 56 sama dengan 72 kurang X. X pindah ruas jadi plus sama dengan 72 dikurang dengan 56. Hasilnya adalah 16. Nah, jadi ini bilangan yang dibuang. Jadi bilangan yang dibuang itu nilai P. Nah, sedangkan nilai Q 16. Berarti P sama dengan Q. Jadi jawabannya adalah C. Oke, berikutnya soal nomor 22. Dua orang ibu berbelanja pada pasar tradisional.
Ibu A harus membayar 10.700 untuk 4 bungkus mie instan dan 3 kaleng susu kental manis. Nah, saya misalkan bahwa mie instan itu sama dengan X dan susu itu sama dengan Y. Ibu yang pertama membeli 4 bungkus mie instan berarti 4X ditambah dengan 3 kaleng susu berarti 3Y. Uang yang dikeluarkan adalah 10.700. Nah, kita buatkan persamaan linear, nanti eliminasi dan substitusi. Oke, sekarang orang yang kedua, Ibu B harus membayar 14.900. Oke, totalnya 14.900 untuk 3 bungkus mie instan. Mie instan tadi X berarti 3X ditambah dengan 5Y. Oke, kita akan eliminasi. Kita akan buat X dan Y-nya sama. 4 dengan 3 berarti dikali silang. Dikali 3 atas dikali 4 yang bawah. Berarti hasilnya nanti menjadi 3 kali 4X itu 12X. Tambah 3 kali 3 9Y. Hasilnya 10.700 kali 3. Ke 10.7 kali 3, nanti 2 nolnya diikutkan. 7 kali 3 21, 2 3 berarti 321 00. Terus yang bawah dikali 4 kali 3X 12X ditambah 20Y hasilnya sama dengan 4 kali 14.900. 14.9 kali 4, 9 kali 4 6 simpan 3, 4 kali 4 16 tambah 3 19, 9 simpan 1, 4 kali 1 4 tambah 1 5. Nah, 59600. Oke, tujuannya dibuat sama supaya salah satu variabelnya misalnya X itu kita bisa hilangkan. Kalian boleh menghilangkan Y juga. Kalau mau hilangkan Y berarti kali 5 dan kali 3. Kalau menghilangkan X berarti kali 3 dan kali 4. Oke, selanjutnya kita kurang. 12X kurang 12X habis. 9Y kurang 20Y. Min 11Y. Hasilnya sama dengan 32100 kurang 596. Nah, 596 321 selisihnya 6 kurang 1 5, 9 kurang 2 7, 5 kurang 3 2. Berarti min 27500. Berarti IY sama dengan 27500 bagi dengan 11. Hasilnya 275 bagi 11 itu 25. Berarti 2500 atau 2500 untuk Y. Y adalah susu kental manis. Nah, sekarang kita akan mencari 1 bungkus mie instan atau nilai X. Kita substitusi di salah satu persamaan. Misalnya saya substitusi ke persamaan yang pertama. 4X tambah 3Y sama dengan 10.700. Tadi nilai Y sama dengan 2500. Berarti 4X tambah 3 kali 2500 sama dengan 10.700. Oke, 4X 3 kali 2500 itu 7500 sama dengan 10.700. 4X sama dengan 10.700 dikurang dengan 7.500. Hasilnya adalah 3200. Itu 4X. Berarti X sama dengan 3200 bagi 4. Hasilnya 800. Jadi ini harga mie instan, ini harga susu kental manis. Berarti yang X itu lebih kecil dari yang Y, atau P lebih kecil dari Q. Jawabannya adalah B.